Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisya Amelia Anjindra dari kelas B dengan NPM 21350767. Di sini saya akan membahas mengenai konflik Papua dengan menggunakan pendekatan humanis. Pengertian dari pendekatan humanis adalah suatu paham yang menitik beratkan pada manusia, kemampuan-kemampuan kodratinya, dan nilai-nilai kehidupan duniawi. Konflik yang terjadi di Surabaya dan Malang yang pada akhirnya berimbas hingga ke Papua pada 2019 yang lalu merupakan suatu hal yang patut didekati. Akibat konflik tersebut terjadi segregasi sosial yang tajam antara masyarakat Papua dan masyarakat non-Papua, baik di Jawa Timur maupun di Papua. Unjuk rasa di Papua pada 2019 lalu dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, di mana 43 mahasiswa Papua ditangkap karena dituduh tidak menghormati bendera Indonesia. Kemudian dalam kurun waktu sebulan, ribuan orang Papua melakukan protes di seluruh Papua Barat dan juga di Papua. Di beberapa lokasi, unjuk rasa berkembang menjadi kerusuhan yang menewaskan lebih dari 30 orang. Pemerintah merespons dengan menerapkan pemadaman internet di Papua mulai tanggal 22 Agustus 2019, mengirim 6.000 tentara dan polisi tambahan ke Papua, melarang unjuk rasa, membatasi akses warga negara asing ke Papua, dan menangkap 733 orang. Kerusuhan tersebut menyebabkan 15.000 warga sipil dievakuasi dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pada tataran selanjutnya, konflik ini dapat membawa konsekuensi buruk terhadap lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nasionalisme di Papua adalah masalah pelik yang saat ini terus-menerus diupayakan oleh pemerintah. Pendekatan keamanan berjalan tidak efektif karena menimbulkan jaringan yang mendalam terhadap warga Papua. Di samping hal tersebut, berdampak pada terkikisnya nasionalisme masyarakat Papua terhadap Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pendekatan kesejahteraan yang cepat oleh pemerintah belum berjalan efektif karena masalah integritas elit-elit Papua sendiri yang berdampak pada pemiskinan masyarakat lokal secara struktural. Yang terjadi adalah elit-elit yang bertambah kaya, sedangkan di sisi lain masyarakat tetap miskin dan dipertanyakan upaya konkret pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan mereka. Konflik di Papua pada 2019 harus disikapi dengan kepala dingin. Segala bentuk bolong hukum harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Masalah konflik antara masyarakat lokal Papua dengan masyarakat pendatang seyogianya diselesaikan dengan pendekatan sosial budaya agar tidak menjadi konflik cakrawala yang berurat di akar seperti konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Dari banyaknya konflik tersebut merupakan hal yang menjadi dasar konflik yang selama ini terjadi di Papua, sehingga menyebabkan peningkatan aksi protes dan kemunculan kelompok-kelompok pro-referendum baru. Terakhir, seperti telah disampaikan oleh LIPI, penyelesaian akar masalah konflik Papua hanya dapat dilakukan dengan dialog, tidak dapat dengan intervensi kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memulai dialog dengan tokoh separatis Papua di bawah mediasi pihak ketiga yang netral. NKRI harga mati merupakan slogan bangsa Indonesia yang berdaulat dan keutuhan wilayah teritorial. Saya merasa jumlah korban jiwa dari konflik ini telah lebih dari cukup. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan terhadap konflik Papua dan menyarankan pemerintah melakukan pendekatan humanis yang menyentuh akar penyebab konflik tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari salah kata ataupun salah penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.